Ya, Tuhan kok yang tahu air mata saya, yang lain kan nggak tahu. Aku juga nggak bisa minjem duit ke orang, nggak mudah. Kadang-kadang kita susah loh. Kita mau utang sama orang tuh, buat beberapa orang nggak gampang ngomongnya gitu loh. Gimana mau ngomongnya coba? Iya. Walaupun kok kami ketemu tipsnya loh, caranya berutang. Beneran, beneran. Dibuat di sini buat bagian joke aja ya, jangan dipraktekin ya. Amit-amit yang ngapain sih? Berutang dengan cara mudah gitu loh, beneran bakalan dikasih, serius. Kalau memang teman-teman nanti angkat tangan semua, praktekin kok, you walk the talk kan, praktekin, aku praktekin. Tapi tunggu ya, sekarang aku jawab dulu. People come to your life for a season, reason, and lesson. Orang datang dalam kehidupan kamu, pasti ada alasannya, itu reason. For a season, kadang-kadang memang dia datang sesaat saja. Dan semua orang datang dalam hidupmu sebenarnya memberikan lesson, pelajaran. Apakah kita skeptis? Udah dah, gua milih-milih temen gua nggak mau bergaul dengan ini itu. Gua cuma maunya bergaul dengan kasta tinggi. Kalau nggak lebih kaya dari gua nggak mau bergaul. Dalam berteman, mungkin nomor satu yang sekarang jadi patokan Kotomi, sebenarnya gampang. Saya, Ko Calvin kalau ngomong ini selalu pasti Ko Calvin ketawa karena ini lahir dari pengalaman pahit saya. Ruby juga bisa ketawa kalau tahu ya. Itu ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Ya, itu sampai hafal dia. Ya, jadi intinya ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Itu dari saya. Tapi gimana saya bisa ketemu teman yang baik? Dari awal waktu kita ketemu, ibaratnya terutama ladies nih ya. Cowok kalau ketemu pertama kali, cowok yang bayarin. Intinya adalah nggak hitung-hitungan di awal. Kalau kamu dari awal indikasinya nih, temenmu ini untuk makan sama kamu bisa di testing kan? Makan sekali, lu yang bayar. Makan kedua kali, lu lagi yang bayar. Makan ketiga kali, lu lagi yang bayar. Ya udahlah, cukup tahu lah sampai di situ lah. Jadi jangan terusin lagi dagangnya. Kecuali kalau dia susah ya, kalau dia susah kita nggak bisa ngomong. Memang kita manggil dia untuk ngundang dia makan. Tapi kalau dia yang ngajak kita ketemu, ada loh Pak, benar Pak Wira. Dia yang ngajak kita ketemu, dia mau presentasi dengan kita, mau prospekin kita lagi. Nah kita yang bayar, bingung, buka menu, dia pesen setik, kita pesen es teh. Giliran bayar kan gimana? Nah itu udah nggak cengli. Kalau di Chinese sudah ada cuan, ada cengli-nya. Cengli itu fair. Ya. Nah itu kalau temen yang dari awal indikasi gitu, ya sudah nggak apa-apa. Cukup berteman, cukup tahu aja, tapi nggak perlu dimusuhi. Karena apa? Ingat, tadi di cerita awal Koko, sales yang pernah ngusir Kotomi dulu, waktu saya mau dianggap nggak mampu beli mobil, ternyata di kemudian hari kita ketemu lagi. Dan di Purinda ini saya beli mobil sama dia nggak inget saya, tapi saya masih inget wajah dia. Ada dendam pribadi dong. Tapi, ya kan? Tapi kan orang Iya. Perlu diceritakan lagi. Ya intinya gini lah, waktu Koko di Ciputra itu yang jadi sales itu, saya pernah pegang mobil Daihatsu Taruna. Lagi mimpi-mimpi kayak, keren nih, nanti kalau mama saya ke gereja sama saya nggak naik bajai, kebasahan kedip kanan kiri ya. Jadi lagi berimajinasi, wih kerennya gua kalau gua punya mobil gini. Tabungan saya waktu itu 1 tahun ngumpulin duit setengah mati cuma 1 juta. Tapi bangga punya duit 1 juta Pak. Jadi ke Ciputra itu lihat mobil Daihatsu Taruna udah pegang-pegang kayak kalau bahasa patung terus mobil ini itu diimpikan gitu ya. Ngimpi siang bolong, ada juga, wih diusir sama si salesnya. Saya ingat wajah si sales, tapi berlalu 10 tahun ketemu lagi di Purinda. Kali ini dia lagi jual mobil yang sliding. Kebetulan saya mau beliin buat mama saya. Dia nggak inget saya inget dia persis dong. Nah, saya langsung bilang, udah dikirim ke rumah aja, saya beli satu. Nggak bisa Pak, kok nggak bisa? Kan nanti udah mau kesel nih. Lu anggap gue nggak mampu beli lagi nih, keadaan saya udah berubah kan? Bukan, ternyata harus isi buku tamu. Belum di launching, mesti test drive dulu.
nggak usah test drive lah, saya percaya sama kamu, saya langsung beli. Bapak nggak salah nih kata gitu, mobil mau 1 M nih, bapak main langsung beli begini. Iya, saya bilang, iya, kirim kasih mama saya buat kado ulang tahun. Waktu diantar ke rumah, dia bilang gini, kan anaknya dia 4, saya kasih 400.000 buat tips. Dia bilang, Pak, bapak baik sekali loh, jarang-jarang orang ngasih gini, paling biasa cepet. Saya bilang kan anaknya 4, buat anak rezeki anak kamu lah. Pak, kok kayaknya saya makin ingat ya, kayaknya saya pernah ketemu bapak di mana ya? Bapak ini profesinya apa sih? Nah, kan saya toko handphone di atas di tempat kamu, saya bilang gitu. Oh gitu ya, tapi kayaknya saya pernah lihat bapak di mana gitu katanya. Ya, iya saya bilang, ya Pak C, saya adalah anak muda yang dulu tahun 94 kamu usir saya di mall, kamu bilang saya nggak boleh pegang mobil Daihatsu Taruna. Wah, dia langsung kayak, wah wajah dia ekspresi, aduh Pak, langsung dia kayak mau sujud gitu depan saya. Maaf ya Pak, saya udah salah sama Bapak. Nggak apa-apa, saya udah memaafkan kamu, nggak jadi soal. Justru terima kasih kamu sudah memberikan saya satu kekuatan. Nah pertanyaan sekarang, menjengkelkan orang kayak gini bisa dendam nggak? Enggak, Kotomi nggak dendam. Sekarang si Koace ini jadi langganan saya, dan dia masukin saya punya produk aksesoris power bank ke perusahaan mobil, itu kuantitinya sampai ribuan. So kadang-kadang yang berada tadi nanya, keselin nih orang jahat dan sebagainya. Bisa jadi kalau kita nggak jahat, suatu saat keadaan kita yang akan membaik melewati orang yang jahat itu. Ya, jadi indikasi pertama lihat adalah yang nggak hitung-hitungan. Yang kedua, memang kita yang harus waspada. Kadang-kadang kita berbisnis begini loh, gua mau udah sama lu, udah gua anggap saudara sendiri. Saya dulu sering kali ngomong itu. Ya, begitu kita ngomong, yuk Win sebentar sini. Begitu kita ngomong sama teman kita, sebatas teman nih ya, kita ngomong gini, wah bro, kita udah mulai longgar nih. Lu mau gua anggap kayak brother sendiri, salah nggak ngomong kayak gitu? Nggak salah. Tapi ingat, teman fasilitasnya dengan brother beda. Ucapan kamu tentang brother membuat dia menginginkan status dia sebagai keluarga kamu. Nggak heran dia menginginkan kekayaan kamu juga, wajar. Lu udah gua anggap kayak anak sendiri, udah, anak udah boleh dapat warisan loh. Paham ya? Kata-kata kita yang kadang-kadang menjebak. Dan dalam bisnis, hitam di atas putih aja masih bisa bermasalah. Makanya itulah fungsi pengadilan. Kalau nggak pengacara nggak ada kerjaan kan? Ya. Berarti kita memang kalau mau berbisnis harus hitam di atas putih. Karena kita udah tahu hitam di atas putih aja masih bisa terjadi pelanggaran. Yang kita hadapin ini bukan Tuhan loh. Yang kita hadapin ini manusia loh. Yang kita hadapin itu manusia. Nggak bisa kamu lengah gitu loh. Apalagi menggampangkan. Sebenarnya kesalahan para pebisnis rata-rata, Kotomi berani ngomong, jawabannya adalah serakah dan teledor. Serakah ketika dia mau lebih, sehingga dia tidak hati-hati. Di dalam keserakahan dia teledor. Dia nggak ngerti trading, dia nggak belajar, dia masuk aja asal-asalan. Dia nggak ngerti karyawan dia udah banyak ini, dia pikir pokoknya perusahaan gua buka cabang. Tapi karyawan yang banyak perlu manajer yang baik, perlu contoh yang baik. Lu nggak datang ke perusahaan lagi, lu udah jalan-jalan ke luar negeri, tapi karyawan lu melihat panduannya apa? Panduannya adalah manajer-manajer kita di lapangan. Jadi nggak bisa karyawan banyak tanpa ada yang ngontrol. Serakah dan teledor. Itu yang membuat kita kadang-kadang juga dalam berteman nggak hati-hati. Kepengen punya teman banyak, punya komunitas banyak, tapi nggak selektif. Teledor dari kita sendiri, awal-awalnya dari kita sendiri. Dan Kotomi terima sih, kesalahan saya lah yang membuat saya harus sekolah kehidupan. Tapi sekolah kehidupan yang saya bayar dengan puluhan M, saya tidak ingin terjadi pada kalian. Jadi hari ini sebenarnya kalian lagi sekolah kehidupan.